Saudara, ini adalah Shinebox dan gerbang masuk Bandar Udara Internasional Minangkabau di Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk menuju terminal bandara, terlebih dahulu kita harus melewati parking gate ini. Sekitar 200 meter dari parking gate, kita akan sampai di Terminal 1 Bandar Udara Internasional Minangkabau. Jalanan yang rapi, bersih, dan hijau menyegarkan mata kita menuju bangunan terminal. Dan ini adalah drop zone Terminal 1 Bandara Internasional Minangkabau. Tidak banyak aktivitas di Terminal 1 ini, saudara. Hanya sesekali mobil lewat dan beberapa di antaranya terparkir di area yang telah disediakan di kawasan Terminal 1 ini. Dan ini, saudara, adalah terminal baru atau Terminal 2 Bandara Internasional Minangkabau. Sama dengan Terminal 1, aktivitas di terminal ini terlihat masih sepi. Bahkan tak berlebihan rasanya kami menyebut bahwa aktivitas di terminal ini masih zero activity. Saudara, Bandar Udara Internasional Minangkabau atau Minangkabau International Airport adalah bandar udara bertaraf internasional utama di Provinsi Sumatera Barat yang melayani penerbangan untuk Kota Padang. Bandara ini berjarak sekitar 23 km dari pusat Kota Padang dan terletak di wilayah Ketaping, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Bandar udara ini dibangun pada tahun 2002 dan dioperasikan secara penuh pada tanggal 22 Juli tahun 2005, menggantikan Bandar Udara Tabing. Bandar Udara Internasional Minangkabau, saudara, merupakan bandara satu-satunya di dunia yang memakai nama etnis. Pada tahun 2006, bandar udara ini ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai tempat embarkasi dan debarkasi haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan sebagian Jambi. Dan sejak tanggal 1 Januari 2012, jam operasional bandara ini diperpanjang oleh PT Angkasa Pura II hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, yang sebelumnya hanya dibuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saudara, sejak tahun lalu, aktivitas di bandara yang merupakan pintu masuk ke Ranah Minang ini benar-benar landai akibat pandemi COVID-19. Pada pintu masuk hanya ada satu pos parkir yang aktif dari sebelumnya 4, karena memang siapa pula yang akan ke bandara di tengah pandemi. Area parkir inap kendaraan yang biasanya dipadati ratusan mobil dan sepeda motor kini kosong, dan semak belukar yang ada terlihat mulai meninggi. Antrean taksi menunggu penumpang pun sudah tak terlihat. Hanya pengemudi taksi daring yang masih tersisa. Itu pun jumlahnya tak banyak. Deretan pertokoan mulai dari area pintu masuk keberangkatan hingga pintu kedatangan semuanya tutup. Saudara, Bandar Udara Internasional Minangkabau berdiri di atas tanah seluas 4,27 km persegi dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Penerbangan domestik dan internasional dilayani oleh terminal seluas 20.568 meter persegi yang berkapasitas sekitar 2,3 juta penumpang setiap tahun. Namun pada tahun 2017 lalu, bandara ini telah diperluas 2 tahap hingga mencapai 49.000 meter persegi.
Dengan pengembangannya itu nantinya akan bisa menampung sekitar 5,9 juta penumpang per tahun. Selain itu, bandara ini juga bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 sampai Boeing 777 yang bisa mengangkut hingga 400 orang sekali terbang. Dan angkutan ini biasanya membawa rombongan haji Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu ke Saudi Arabia pada musim-musim haji. Saudara, tidak hanya di Sumatera Barat, namun rata-rata di seluruh Indonesia, bahkan dunia, moda transportasi udara ini sedang mati suri. Pandemi COVID-19 disebut sebagai biang kerok dari menurunnya jumlah penumpang pesawat secara tajam. Dan angka ini diprediksi terus melandai seiring pemberlakuan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik lebaran antara tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, saudara, bahwa pelarangan mudik akan dimulai pada hari Kamis ini, tanggal 22 April sampai Senin 24 Mei 2021. Seperti yang kami kutip dari jawapos.com, saudara, pemerintah mempercepat larangan mudik mulai hari ini pada Kamis 22 April hingga 24 Mei 2021. Aturan ini sudah dituangkan lewat adendum surat nomor 13 tahun 2021 tentang perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Percepatan peniadaan mudik itu dilakukan karena pemerintah melihat sejumlah warga masih nekat memilih mudik sebelum 6 Mei tahun 2021 dengan cara curi-curi untuk pulang ke kampung. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo itu menyebutkan terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 berdasarkan hasil survei pasca penetapan peniadaan mudik selama masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan RI. Ditemukan bahwa masih adanya kelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan peraturan peniadaan mudik Idul Fitri. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19, berdasarkan pertimbangan perlu dibentuk adendum surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tegas surat pernyataan tersebut. Adendum surat tersebut mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN selama H-14 peniadaan mudik 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan H+7 peniadaan mudik antara tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021. Saudara, dengan adanya keputusan ini diyakini arus pergerakan transportasi di Indonesia baik udara, laut dan darat diprediksi akan menurun dengan tajam. Saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa Anda dengan channel Safri MTV. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum, tentunya kami terus memohon dukungan Anda untuk segera menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir dengan informasi-informasi terkini dan berita-berita lainnya untuk Anda semuanya. Sebelum berpisah, kembali kami ingatkan Anda untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mari saudara, kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Akhirnya saya aturkan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.